Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kita akan membahas tentang perencanaan karir atau career planning. Jadi perencanaan karir atau career planning itu adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang karyawan atau organisasi sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai syarat dan kemampuannya. Perencanaan karir terdiri atas dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Elemen utama perencanaan karir. Yang pertama yaitu individual career planning atau perencanaan karir individual. Yang kedua ada organizational, yaitu perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Perencanaan karir individual meliputi 1. Penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan, atau jangka karirnya. Yang kedua, penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang tersedia baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. Yang keempat, pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir. Dan yang kelima, ada perencanaan transisi karir. Next, perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitikberatkan pada jenjang atau jalur karir. Tujuan program perencanaan karir organisasional adalah 1. Pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang tersedia, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau jalur karir yang baru. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi dan atau lokasi geografis. Yang keempat, kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan. Yang kelima, peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal. Lalu yang keenam, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan. Yang terakhir, suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Tahapan perjalanan karir. 1. Pertumbuhan, yaitu kurang dari 15 tahun. Yang kedua, penjajakan, 15 sampai 24 tahun. Yang ketiga, pemantapan, 25 sampai 44 tahun. Yang keempat, pemeliharaan, 45 sampai 65 tahun, dan yang kelima adalah kemunduran, lebih dari 66 tahun. Langkah-langkah perencanaan karir. A. Menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri, mengenali peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, konsekuensi-konsekuensi, keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. Yang B. Menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Yang C. Menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang D. Melaksanakan rencana-rencana.
Untuk mengimplementasikan satu rencana kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya, bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Next, manfaat perencanaan karir. Yang pertama ada menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan dapat terpelihara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir dan dalam suatu organisasi. Yang kelima, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir membantu membangun penawaran internal atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pensiun, berhenti bekerja, dan pengembangan. Next, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Organisasi global menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasikan dan mempersiapkan penempatan di luar negeri. Membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja ketika mereka diberikan bantuan perencanaan karir. Pekerja dengan latar belakang berbeda dapat belajar tentang harapan-harapan organisasi untuk pertumbuhan diri sendiri dan pengembangan. Membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Perencanaan karir memberikan keberanian kepada karyawan untuk melangkah maju kemampuan potensial mereka karena mereka mempunyai tujuan karir yang spesifik. Tidak hanya itu, mempersiapkan pekerja untuk lowongan di masa depan. Mengurangi kelebihan. Perencanaan karir menyebabkan karyawan, manajer, dan departemen sumber daya manusia menjadi berhati-hati atas kualifikasi karyawan. Mencegah manajer yang mau menang sendiri atas pembatasan subordinate kunci. Membantu melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Perencanaan karir dapat membantu anggota kelompok agar setiap untuk jabatan-jabatan penting, persiapan ini akan membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Metode perencanaan karir. 1. Pendidikan karir. Yang kedua, penyediaan informasi. Dan yang ketiga adalah bimbingan karir. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, di mana seseorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat mereka merencanakan karir, yaitu sebagai berikut. Tahap kehidupan karir. Seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Dasar karir. Setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Ada 5 perbedaan motif dasar karir yang menjelaskan jalan bagi orang-orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya, di mana mereka menyebutnya sebagai jangka karir. Yaitu antara lain 1. Kemampuan manajerial, kedua kemampuan fungsional atau teknis, ketiga keamanan, keempat kreativitas, kelima otonomi dan kebebasan, dan keenam tipe jalur karir. 3 tipe metode jalur karir. Yang pertama, jalur karir tradisional, di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Asumsi dari tiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju tingkatan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua, jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentetan dari kesempatan-kesempatan horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, jalur karir dual. Jalur karir ini mengakui bahwa spesialis teknik akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer.
Mungkin itu saja sedikit materi dari tim produksi yang beranggotakan Alipia, Devi Arianti Mailiana, FR Jundi Alfaruqi dengan saya sendiri, dan saudari Sumiati. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.